Yesus lahir di mana? Menurut pendapat orang-orang, Yesus itu lahir di kandang. Tapi kandang yang seperti apa? Kita bisa melihat petunjuk-petunjuk untuk menafsirkannya gitu ya. Petunjuk pertama adalah surat perintah dari Kaisar Agustus untuk mendaftarkan diri di kota masing-masing. Maria itu keturunan Daud. Yusuf juga keturunan Daud. Karena keturunan Daud, kota mereka adalah kota Bethlehem. Karena Bethlehem itu tempatnya Daud dulu. Waktu itu Maria sudah mengandung, sudah waktunya melahirkan. Tetapi karena ada surat perintah dari Kaisar Agustus, maka dia harus pulang ke Bethlehem. Karena itu adalah perintah dari Kaisar Agustus untuk seluruh kawasan pemerintahan Kaisar, maka banyak orang yang pulang kampung ya, banyak orang yang pulang ke Bethlehem. Ketika mereka sampai di Bethlehem, mereka cari penginapan. Lah penginapan itu sudah penuh. Karena orang-orang banyak yang pada pulang kampung supaya dapat mendaftarkan di kotanya sendiri atau di kampungnya sendiri. Waktu itu Maria sudah waktunya untuk melahirkan. Ya tentu saja mereka panik ya. Mereka panik, udah waktunya melahirkan tapi tidak ada kamar untuk mereka menginap ya. Lah biasanya ya penginapan itu anggap saja seperti hotel misalnya ya. Hotel atau penginapan. Hotel atau penginapan itu kan punya tempat parkir kalau zaman sekarang ya. Ada tempat parkir untuk mobil. Zaman dulu kalau bepergian jauh itu juga pakai kendaraan, tapi kendaraannya binatang karena belum ada mesin ya waktu itu ya. Ada yang naik keledai, naik unta, sehingga hotel atau penginapan itu logikanya menyediakan tempat untuk semacam kandang untuk kalau zaman sekarang parkir ya, untuk parkir kendaraan. Kalau zaman dulu untuk mengikat binatang tersebut ya, entah itu keledai, entah itu unta atau binatang lain yang dipakai untuk berkendara. Tapi kemungkinan bukan kambing ya. Jadi setiap penginapan itu menyediakan kandang ya, atau menyediakan tempat binatang untuk menaruh binatang kendaraan tersebut. Lah di dalam kandang tersebut tentu saja ada atapnya ya supaya binatang tidak kehujanan, kemudian ada rumput ya atau jerami untuk makanan ternak, dan kemudian ada palungan atau tempat untuk naruh makanan ternak tersebut. Karena Yusuf dan Maria itu dalam keadaan panik akan melahirkan, tetapi kok nggak ada tempat, akhirnya si pemilik penginapan itu mungkin menawarkan tempat ya, menawarkan tempat kandang tersebut karena kandang itu ada atapnya. Karena Yusuf dan Maria itu akan melahirkan ya, tawaran itu diterima saja gitu. Nah terus di tempat itu ya yang ada atapnya, yang entah bentuknya kamar atau bukan saya tidak tahu ya. Kemudian Maria melahirkan. Lah ketika Maria melahirkan itu, bayinya atau anaknya yang baru lahir itu dibungkus lampin. Lampin itu adalah kain-kain bekas ya yang masih utuh-utuh tuh
diambil ya, yang robek dibuang, yang masih bisa digunakan atau masih utuh itu diambil. Ada yang lebar, ada yang sempit begitu. Lah bayi itu ya dibungkus lampin, kemudian dibaringkan di palungan. Palungan tadi kan artinya tempat untuk makanan ternak ya, mungkin ada jerami, ada atau rumput begitu. Lah bayi itu ditidurkan di situ karena dengan ya sebagai pengganti kasur, sebagai pengganti tempat tidur yang layak, karena di tempat itu ya adanya hanya palungan tersebut. Bayi itu ditidurkan di palungan. Jadi kesimpulannya menurut saya ya, kandang yang dimaksud tersebut adalah kandang penginapan yang tidak permanen tapi ada atapnya, dan itu untuk mengikat binatang-binatang yang para tamu yang menginap di tempat penginapan tersebut. Lah kemudian kandang itu tentu saja tempat untuk kendaraan waktu itu ya, binatang kendaraan ya seperti unta atau seperti keledai begitu ya. Jadi Yesus lahir di kandang bukan arti yang kandang yang sesungguhnya, tetapi kandang yang disediakan oleh pihak penginapan tersebut. Lah soal tempatnya itu di mana ya itu tugasnya para ahli untuk menyelidiki tempat tersebut ya. Tetapi dugaan saya memang itu bukan kandang dalam arti kandang domba atau kandang para gembala, bukan, tapi itu adalah kalau zaman sekarang tempat parkir penginapan begitu ya. Itu tafsiran saya, dugaan saya ya, dengan data-data yang ada di dalam kitab suci. Oke, terima kasih ya.